Kalau saya lihat, saya contohkan, ini ngambilnya di sini. Nah, di sini Oh iya, pengambilan Pak. posisi sel di sini. Oke, selamat pagi Ibu Sri Sianturi. Pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak? Ya, sehat ini Bu. Sampai saat ini masih bisa nemeni teman-teman. Tadi malam juga sudah membuka kelas yang malam. Ya, meskipun ada sedikit banyak gangguan, tapi kita mencoba untuk mencari jalan tengah biar nanti kita tetap bisa jalan dua-duanya. Oh Termasuk iya, pagi ya Pak. begitu Bu. Tadi pagi terlalu pagi banyak kerjaan, mungkin eh, ditunda agak siang, jam 10 mungkin agak bisa kita sisihkan waktunya. Baik, Oh, pertanyaan yang iya, Pak. disampaikan tadi di grup di WA ya, terkait pertanyaan eh, apa tadi ya? Yang Pertanyaannya ini kan ekornya panjang, Pak ya. mm-mm. Logikanya kan tekanan seller ya, Pak ya. Tapi ini kok naik-naik terus ya, Pak ya? Yang di itu dipasangan apa Ibu? Ini Euro GBP, GBP, Pak. Euro GBP. Saya cek dulu tadi sempat saya Euro GBP. Oke. Coba saya akan buka di Euro GBP dulu. Euro GBP. Euro. Oke. Yang ditanyakan yang mana Ibu tadi? Yang di bawah itu ya. Heeh. Euro Ada penolakan. yang oh, ada penolakan tapi kok naik ya, Pak ya? Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Ini kalau kita lihat contohnya ya, yang tadi dikirimkan. Nah, ini Hmm, berarti ngambil di time frame-nya H1 iya, Pak. ya. Di time frame H1 ini eh, kalau saya lihat ini punya sel di sini Bu ya. Iya, Pak. Ya, ini selnya di sini di ujung bawah sendiri ini. Kemudian setelah kita sell, ternyata dia malah naik. Nah, kemudian naik lagi bukan tambah turun tapi tambah naik Naik. panjang. Nah, bagaimana mensiasati yang seperti ini? Sudah Iya, terlanjur Pak. sell, kemudian kita punya minus, di mana kita nanti cut loss-nya atau di mana kita menghentikan kerugian, atau paling tidak bagaimana membaca peluang-peluang berikutnya. Jadi kira-kira mau naik apa turun lagi. Coba kita Iya, Pak. akan lihat di eh, chart dulu. Saya akan coba perlihatkan di chartnya ini. Nah, tadi posisinya pas tepat berada di body yang bawah. Kalau saya lihat, saya contohkan, ini ngambilnya di sini. Nah, di sini Oh iya, pengambilan Pak. posisi sell di sini. Iya. Itu pas tepatnya ngambilnya posisi begini ya, pas turun ini ya, warna merah begini ya, atau gimana dulu kemarin ngambilnya? Hmm, ngambilnya ini pas, iya pas turun, Pak. Pas turun ya, pas turun selesai apa belum candlenya? Eh, udah selesai sih, Pak. Selesai ya, berarti terbentuk Hmm, merah ini ya. iya, Oke, coba kita akan bahas biar nanti tidak terulang kembali. iya, Pak. Oke, selalu saya sampaikan ketika kita membaca market, jangan hanya dilihat yang kecil yang tampak di layar, artinya hanya beberapa candle dilihat, tapi perlihatkan secara umum, diperkecil dengan zoom in, zoom outnya. Nah, seperti ini. Oh, Akan seperti ini, kelihatannya seperti ini. Akan muncul dan tampak seperti ini. Ini kalau kita perlihatkan, sehingga di sana apa yang terjadi di sana? Anggap saja yang ini saya kasih warna biru ini kan belum terjadi. Kita tidak tahu di sini. iya, Pak. Ya, ini kan belum terjadi. Bahkan yang hijau pun ini belum ada. Yang hijau yang panjang ke atas ini kan belum ada.
Ya Iya, Pak. kita simulasikan ketika marketnya turun panjang begini. Oke. Kemudian kita coba lihat di sana. Nah, sebelah kiri. Saya selalu sampaikan perhatikan secara besarnya. Sehingga nanti akan ketemu. Kalau kita hanya melihat di situ tidak ketemu. Dianggap masih merah atau turun kuat. Padahal di sebelah kiri di sini sebenarnya di sini sudah banyak penolakan. Di sini banyak penolakan ini ya. Banyak penolakan di sini atau datar begini. Ini sebenarnya hati-hati di area kondisi begini karena ini berpeluang kalau di area sini dia akan banyak terpantul. Kemudian sebelah kirinya lagi ada lagi di mana? Ternyata di sini. Di ekor di sini. Ya, ini ekor ini adalah namanya support yang sangat kuat sekali. Oh. Support sangat kuat sekali di sana. Hmm. Sehingga kehati-hatian selalu kita sampaikan kalau mendekati area support kuat, maka jangan diikuti meskipun merah panjang. Oh. Ya, support itu selalu ditandai dengan ekor yang panjang atau begini. Model-model yang seperti ini yang kalau ndak ekor panjang begini Bu. Jadi selalu yang bawah itu datar, selalu naik dan turunnya sama atau hampir sama begini. Naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini kan datar. Yang bawah ini kan kalau kita tarik garis lurus ini datar namanya. Maka ini area support. Kemudian adakah sebelah kirinya yang lebih kuat lagi? Ternyata di sini ada sampai di bawah di sini. Perhatikan ini ketika turun ini mendekati persis begini. Nah, karena itu kehati-hatian di sana meskipun ini panjang merah. Jadi jangan kita hanya fokus pada candle yang kelihatan. Nah, ini kemarin ini tidak sempat tersentuh di sana hanya melihat begini. Kalau melihat begini memang ini candle tebal, tidak ada penolakan yang banyak. Yang di bawah kan kecil. Kemudian bodinya panjang. Kalau baca karakter candle ini fix memang kuat, seller kuat ya, sellnya kuat. Tetapi sekali lagi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah support dan resisten. Ketika ini sudah mendekati area support, bahkan ketika support ini tidak di breakout dan ada penolakan di sana, ini sebenarnya indikasi mau ada buyer yang muncul Bu di sana. Ada ekor di sini, buyer sebenarnya muncul. Kemudian di area support ini tidak di breakout. Ini sebenarnya kehati-hatian. Harus hati-hati apalagi kalau sudah muncul warna hijau yang panjang ini. Warna hijau yang panjang, penolakan tidak panjang, maka dominan ini menguasai. Hijau ini ibaratnya memegang kunci lagi. Kalau kita bandingkan ya dua candle yang sebelumnya, satu candle ini yang warna merah ini, kalau kita bandingkan, kalau kita tarungkan dengan candle warna hijau, maka masih menang candle warna hijau. Secara logika filosofinya begitu, gampang-gampangnya ya kalau kita lihat secara visual itu lebih panjang warna hijau daripada yang merah ini. Iya, Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan kita belum keluar, harusnya kalau sudah muncul begini, ini harus hati-hati. Apalagi sudah breakout. Breakout itu artinya di ujung di sini yang di sekitaran ini kan banyak penolakan di sini. Nah, ini harus waspada di area yang terdekat dari running, diwaspadai. Ketika di area di situ banyak penolakan. Di sini kan turun, kemudian di ujung di sini juga turun. Ini perhatikan. Di sini tidak sampai naik, dia turun lagi. Kemudian naik lagi, persis berada di sini lagi, turun lagi. Nah, ini sebagai area resisten. Hati-hati kita dengan resisten dan supportnya. Ini resisten Ibu. Apa fungsinya? Kalau resisten tidak di breakout, maka peluang akan mantul ke bawah. Sebaliknya kalau resisten di breakout, ini di breakout, ditembus warna hijau ini menembus. Jadi kalau ini sudah kuat menembus, ya seharusnya di cut loss yang sellnya di bawah tadi di cut loss, ikut runningnya atau ikut arus kuatnya. Arus kuatnya kan ke atas sudah berganti. Iya, Pak. Ya, ini sudah dilalui semuanya, hijau mendominasi. Ya, kalau sudah recovery maka mungkin yang bawah buy itu di cut loss, sell di cut loss, ini masih masuk buy di sini. Di candle sesudah hijau panjang ini selesai.
Ya kalau pengen cepat ya lotnya dinaikkan. Kalau lotnya 0,03 bisa 0,05, 0,06 begini. Sehingga nanti untuk merecover paling enggak Oh, misalkan saya taruh di sini buy ya, buy 0,06. Ya, ini simulasi harus banyak latihan. Kalau misalkan kita masuk buy di sini di candle warna merah ini karena sesudah breakout ini kan di sini ganti candle, kita ambil posisi di sini buy. Kena floating sedikit tidak masalah, kita dapat kalau di ujung 268 ya, gampang-gampangnya 260 lah, 260 gitu. Jadi kalau kita hitung 260 pip dikali lotnya kan 0,03 0,06 iya. ya, maka nanti kita profitnya berapa minusnya berapa kita hitung. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat 0,06 dikalikan 260 pip, maka ketemu 15 dolar di sana. Ini plus profit 15 dolar. Kemudian yang bawah kan tadi minus, yang sell, yang bawah kan sell, Iya, Pak. itu kan rugi, pasti ruginya. Yang di sini tadi ini minus. Minusnya sampai mana ya? Sampai kita cut loss di breakout ini tadi. Hmm, Ini kalau kita misalkan di sini tadi cut loss-nya setelah kita entry, sebelum entry di cut loss dulu 338 ya, 338 dikali lotnya 0,03. Nah ini kan rugi kita adalah 10. Ini cut loss, cut loss setelah breakout. hmm, Tadi lotnya 0,03 dikali sampai kita breakout tadi mau entry, sebelum masuk, sebelum entry close dulu minusnya, kalikan hmm, 300 berapa tadi, 338 pip, maka ketemu di sana 10 dolar minusnya ya, ketemu minusnya 10 dolar. Nah sekarang yang tadi di close itu minus 10 dolar, kemudian yang sesudah breakout tadi buy dapatnya 15 dolar. Kan kalau kita gabungkan masih ada sisa 5 dolar, masih punya profit 5 dolar. Begitu caranya. Jadi bukan dibiarkan, hmm. ditunggu sampai selesai, enggak boleh. Kalau ditunggu terus sampai selesai, sampai sekuatnya nanti malah kita banyak rugi. Untuk Oh, meyakinkan biar kita tidak terlalu banyak rugi, yang kedua sudah breakout itu mengindikasikan sudah seller sudah lemah, sudah ganti haluan ya, mindset kita rubah jadi sell menjadi buy, begitu caranya. hmm. Oke, nanti dicoba di otak-atik lagi dengan angka begitu. Iya, Pak. Kalau enggak nanti mempraktekkan tidak di cut loss nanti rugi. Cut loss ya, cut lossnya di mana? Ya tadi, jangan selalu bentar-bentar di cut loss. Tidak apa-apa, ditunggu aja sampai yakin ini mau naik. Dari mana kita yakin mau naik? Dari breakout resisten. Ini mau naik. Breakout ini berarti sudah ditembus dalam posisi bodinya tebal di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Hmm. Oh, jadi kita nggak tungguin nanti ngarepin dia turun lagi gitu, Enggak boleh. jangan ya, Pak ya? Enggak boleh. Harus dihitung satu dengan angka, yang kedua logika marketnya sampai di mana. Dengan membaca support dan resistennya, peluang-peluangnya nanti kita bisa tentukan di sana. Kayak tadi ini naik, oh berarti harus harus jelas naik atau turun, hanya sementara. Kalau seperti ini kan masih belum jelas, naik sampai warna ini sampai di ujung ini kan tidak breakout, akhirnya kan turun lagi ini. Nah turun lagi ini masih, Iya. kalau kita beli buy nanti turun lagi tambah kacau lagi. Tapi kalau sudah breakout meskipun turun sedikit tapi kan panjang naiknya daripada turunnya gitu. Hmm. Oke, ada lagi. Pak, misalnya kayak Bapak bilang tadi breakout, Mm-mm. kita buy. Itu nentuin sampai di mana kita buy-nya itu gimana ya, Pak ya? Ya, kalau misalkan kita buy ini sudah breakout, selalu tarik garis di sebelah kiri mana yang ada penolakan di sana. Ini ada penolakan, tarik yang lebih dekat. Sini banyak penolakan.
Jadi kita bisa tentukan di sini boleh. Nah, paham maksud saya, Bu? Jadi lihat di sana banyak penolakan, ini banyak penolakan. Maka ini yang terdekat untuk perkiraan naiknya dulu. Jangan di ujung sini. Ya, jangan di sini dulu. Kalau di sini terlalu jauh. Oh ya. Yang terdekat dulu di sini. Banyak penolakan di sini, banyak penolakan di sini. Maka kira-kira sekitaran ini. Nah, ya kan? Oh iya ya. Ternyata ini sekitaran ini naik lagi, turun lagi kan. Nah, kalau sudah di bawahnya ini berarti peluang turun turun terus gitu. Hmm. Ya, termasuk tadi yang turun ini, turun ini ya, ini turun, memang turun, tapi perhatikan di sebelah kiri adakah di sana. Nah, di sini ada, ternyata di sini ada support, kemudian di bawah lagi di sini ada banyak support juga. Nah, ini yang banyak support di sini. Ini kehati-hatian. Nah, ketika berada di sini, dia akan mantul lagi nanti. Kemudian sekali lagi pakai yang begini, yang eh, belajar untuk zoom in dan zoom out. Nah, kan kelihatan, tidak Iya. harus yang kemarin terlusa. Namanya menentukan support resisten kuat itu tidak harus 2-3 hari, tapi berhari-hari pun boleh. Yang penting kelihatan, yang menonjol di sana gitu. Iya, Pak. Kalau yang pertama kan ini kan sudah dilalui. Ternyata di sini yang Iya. paling kuat. Hmm. Sama halnya kalau nanti naik, misalkan ini naik. Naik kalau ini seperti ini naik, bagaimana nanti membatasi atau kira-kira sampai di mana? Ya sama, ini yang di sini kan belum di breakout ini, yang di kuning ini kan belum breakout, bahkan ini pun belum breakout. Maka ini masih menjadi acuan dulu, acuan untuk nanti naiknya. Kira-kira sampai di situ dulu. Kalau naik, maksimum ya sampai di Hmm. ujungnya sini, sampai di ujungnya di sini. Nah ini Hmm. ada kesulitan lagi di sini. Nanti sebelum saya lanjutkan, biar setidaknya ada konsep yang sudah diterima di sana. Pak, tadi kan selnya 0,03 Pak ya. Mm-mm. Karena kita sudah mantap itu breakout, kita gedein gitu ya. Ya, paling tidak dinaikkan. Jangan kalau sama nanti nggak kembali. Tidak segera kita Oh menutup iya. kerugian kita. Kalau kita hanya menggunakan lot sama 0,03, ya ini berarti 260 dikalikan 0,03 yang ini tadi. Ini lotnya 0,03. Ya, tidak apa-apa kalau misalnya 0,03. Jadi ini plusnya adalah 7,5, 7 Oh, masih dolar. rugi Pak ya. 7 dolar dibandingkan dengan minus 10, ya tidak masalah, rugi kan masih sudah berkurang ruginya. Dari Oh 10 iya. kan tinggal 2,5, kan tidak masalah. Iya Pak. Itu. Jadi niat atau tujuan untuk melakukan recovery adalah untuk meminimalkan tingkat kerugian. Oh Ya, iya Pak. tidak harus profit, tidak harus, yang penting ruginya dikurangi sudah itu. Nanti ada peluang lagi baru kita masuk lagi ya. Hmm. Itu caranya. Iya Pak. Ini adalah berkaitan dengan risk management atau money management yang kemarin sudah kita sampaikan itu, dan mesti Iya. dicoba berulang-ulang, tidak apa-apa. Nanti misalkan Oh. 0,03 tidak bisa kita naikkan, atau kita close naikkan 0,05, tidak masalah. Yang penting jangan over, Hmm. jangan over itu misalkan 0,05 jejer-jejer banyak gitu kan berbahaya. Oh. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan Iya. lagi, silahkan. Ya, jangan, kalau belum paham enggak apa-apa Bu, tanya tanya terus kalau belum paham. Takutnya nanti saya lanjutkan nanti malah bingung jadinya. Ketumpuan, makin Hmm. lama ilmu makin bingung. Santai aja Bu, nanti Iya. waktunya panjang. Hmm. Ini Pak, yang tadi Bapak bikin resisten kan, yang cuma ekor kan dia turun tuh Pak, yang merah merah merah. Berarti itu dari situ sebenarnya kita juga bisa open sell ya Pak ya? Nah, betul. Hmm. Kan sudah kelihatan Ibu. Kalau kita baca, Iya. satu tidak ditembus oleh breakoutnya. Ya, yang pertama tidak ditembus. Oke. Sebenarnya yang hijau ini sudah kelihatan Bu. Dari yang hijau ini sudah ada apa namanya itu, petunjuk seller sudah muncul di sini Bu. Nah ini, walaupun masih Hmm. besaran walaupun masih besaran bayarnya, ya besaran bayarnya, namun demikian tetap sebelum ini turun kan naik dulu. Merah ini naik dulu Bu awalnya. Jadi merah ini naik dulu, baru turun, habis itu baru ditolak oleh seller. Kemudian kalau sudah
ini muncul seperti ini kan, kalau membaca karakter candle kan jelas bodinya bagaimana, ekornya bagaimana, kombinasinya atau di rasio perbandingannya bagaimana antara body dengan ekor itu, posisinya di mana. Nah sekarang kita coba baca yang merah ini. Satu, bodinya pendek, yang kedua ekornya di bawah pendek, di atas yang panjang. Antara body dengan ekor, panjangan ekornya. Posisi berada di ujung tren atas, berarti peluang tekanan seller kuat. Gitu aja bacanya. Potensinya sell. Hmm. Maka dari ini dua petunjuk ini sebenarnya sudah cukup, Bu. Petunjuk pertama yang ini, yang merah, yang hijau ini ada penolakan, kemudian diwujudkan dengan penolakan panjang lagi dan warna merah. Maka kita sebenarnya boleh di sini. Entry kita boleh di sini, sell. Atau kalau Oh. misalkan kurang pengalaman di sini, kita tunggu ini selesai, jadi merah ini penolakan ya, penolakan ini, kemudian kita tunggu yang merah ini selesai, baru di sini pun boleh. Nah, di sini kita ambil posisi sell boleh. Tapi kalau saya biasa begini, saya yakin dengan banyak penolakan, resisten tidak ditembus, kemudian sebelumnya juga ada penolakan, ini penolakan yang kuat sekali. Jadi peluang itu bisa datang kapan saja, termasuk ketika berada di ujung begini. Nah, yang kemarin yang Ibu masuk itu, ini sebenarnya kalau kita lihat tadi yang diperkecil tadi, ini area support kuat di bawah itu. Kemudian di sana tidak mampu breakout, jadi ada penolakan buyer di sini. Nah, ini ada muncul sebenarnya di sana. Sebenarnya sudah muncul petunjuk buy atau petunjuk buyer di sini. Nah, di sini ini Oh. menunjukkan peluang atau eksistensi buyer sudah muncul di sana. Meskipun belum kuat. Nah, kuatnya itu ketika sudah diwujudkan dengan body yang tebal begini, ini baru kuat. Nah, ini pun kita bisa manfaatkan untuk entry meskipun ini cukup rawan karena berada di tengah-tengah. Yang cukup kuat atau valid itu yang begini, yang berada di sini tadi, yang di breakout tadi sudah. Hmm. Kalau Oh iya ya. yang ini harus banyak pengalaman begini karena berada di tengah-tengah, Bu. Aduh, Tengah-tengah itu ini naik resiko turun, ya. resiko yang di tengah begini nih Iya, iya. sangat beresiko.